Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Al-Mukarramun, para tuan guru, wabil khusus nanda kami Tuan Guru Muammar Abhar. Beliau adalah putra daripada Tuan Guru Mustiadi bin Tuan Guru Abhar Pagutan. Wah, belum kenal selapun nggih. Bapak, para pemimpin, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari niki kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, dan juga alhamdulillah menerima wejangan Maulidun Nabi dan juga masalah yang berkaitan dengan Qutbul Aqtab, Sultanil Ulama, Sultanil Aulia, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu. Mudah-mudahan berkat kita menghaulkan waliullah as-salih, wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani, maka apa yang menjadi kehendak kita akan diberikan oleh Allah melebihi apa yang kita kehendaki, barokah daripada auliaillahis sholihin. Selawat dan salam selalu kita curahkan. Baru tican misi nanda banyak-banyak berselawat. Mutiang matur rombok sekedik. Kalau banyak-banyak berselawat, apa sat mau? Mungkin tiang matur insyaallah. Alhamdulillah, selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan selawat paling pendek pun kita mendapat pahala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimakumullah, sendikman tiang matur sekedik masalah wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani yang matur di pelongkom sami yang terima tahun 1977-78 niki. Ilik guru ke Mekah haran Fadilatul Allamah Syekh Zakaria Abdullah Bela, Fadilatul Allamah Waliullah As-Salih Syekh Abdullah Sa'id Lahji Al-Hadrami As-Sakhari, Fadilatul Allamah Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki, Syekh Abdul Karim Al-Banjari, dan Syekh Muhammad Iwad dan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan banyak guru-guru yang lain yang di Mekah. Apa kesampaian baru isi tuan guru muda kita, yaitu masalah salawat Nabi. Nah, waktu ini kita ngaji di rumahnya beliau ini. Ayyuhal aulad, idza wajadtum masyakil ay mushkilah min masyakilid din, masyakilud dars, masyakilul ailah, masyakilud tijarah, wa masyakilul a'mal, wa dan seterusnya. Fasallu ala nabiyil mukhtar. Ya bahasa tiang lain kurang lebih antara 20-30 orang kaji ngaji itu. Dengan jari belik belak doang makin di Jakarta, Palembang maupun di Mandiling. Ya bahasa guru niki. Ayyuhal aulad, wahai anak-anakku, bahasa. Apabila mendapat muskilah, kesulitan pelajaran, kesulitan agama, kesulitan rumah tangga, kesulitan usaha, kesulitan anak,
Ai masyakil min masyakil, apapun muskilah yang kau dapati, fasallu ala nabiyil mukhtar, berselawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna Nabi, selawat Nabi niki menghilangkan segala macam kesulitan. Sak jauh terperapat, sak tegeng dilunakkan, sak krukut diluruskan, kombeng seduk tepelapang seduk si Allah Ta'ala. Berkat Nabi ibu-ibu, berkat Nabi, selawat Nabi. Nah baru alhamdulillah tanjuran sebanyak-banyaknya oleh Tuan Guru kita. Tetapi apa fadilatnya, apa kelebihannya? Alhamdulillah fadilat kelebihan selawat niki yang bukan terima dari Syekh Google. Wikan Google, lemun sak bajang-bajang wikan doang Syekh Google. Salisi-lisin din tahu naran Syekh Google. Tedun doang. Syekh Google niki arak doang tu tahu. Sak solah arak selengi arak. Aran Syekh Google. Ndik terima itu, tiang terima syafahian dari mulut guru tahun 1977-78. Kita nerima lah, dan alhamdulillah sampai detik ini yang tidak pernah meninggalkan apapun kesulitan di hadapan saya. Berkali-kali saya baca selawat Nabi. Sak jauh terperapat, sak tegeng terpelunak, sak krukut jadi lurus, sak kombang seduk jadi selar seduk niku. Berkat Nabi, selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimakumullah, Nabi niki kelahirannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah menciptakan alam semesta niki. Andin arak Nabi, tidak akan Allah ciptakan alam semesta niki. Tidak akan ada namanya jana pria. Tidak akan ada nama Darek, tidak akan ada nama Pagutan, tidak akan ada nama Mekah, tidak akan ada nama Madinah. Dalam hadis kudusi disebutkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadhil aflaq. Seandainya kata tidak ada kamu hai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Tapi kehadiranmu ya Muhammad, aku menciptakannya. Pantaslah kita bersyukur dan berterima kasih kepada kehadiran. Jangan salahkan orang berlebih-lebihan cara merayakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu arak makin ampuraya Timur Tengah dan sekolah MASH LC apa juga aran pangkat doktor dan sebagainya, datang Lombok paharamang maulid dendek bantah nadik nuang haramang sini lagu dendek undang dendek apa dendek pesila memtawan dengan paharamang maulid lalu pada pesila salah saya lunggum sama menyilak. Nia datang di narak lilan. Dak lilan itu ni cari lauk iya. Mumpar napa? Lamun tu lahu lu narak dengan haramang maulid den terbantah ndi. Tadi nu haramang maulid lagu dinarak dengan undang. Nganggur tu balik, kurus. Lamun itu mokoh. Klaim arwah tak persiapan penyampah dengan maulid. Mun dia kurus. Dinarah dengan pesila ampuraya. Kita terlawan dengan sak menum-num. Dendek begeju besi adik baik haramang maulid lagu dendek undang. Kaum ibu-ibu, lamun niat tundangan si semama lemak dendek mebah. Dendek mongkar. Ada yang jerih. Ada yang kebe jerih. Nah ini dendek kanggun wajar pantas kita bersyukur dengan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai warga Nahdlatul Ulama
warga NU. Sebab tersebarnya agama Islam di Nusantara niki adalah pengaruh dakwahnya Wali Songo. Wali Songo mengumpulkan orang dengan Maulidun Nabi. Wali Songo niki. Kemudian bagaimana cara berdakwah Wali Songo ditiru oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Niki berkat Maulid. Indonesia niki tersebar, Islam tersebar di Indonesia tidak dengan jalan peperangan, dengan cara dakwah. Siapa di antara pelumum Sami yang hadir di tempat ini sekarang, yang ahli sejarah, ahli tarikh Islam, ahli tarikh Indonesia, adakah penyebaran agama Islam di Indonesia ini dengan cara perang? Tidak ada. Denara. Bagaimana caranya? Itulah metode Wali Songo. Diteruskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Kiai Haji dengan gurunya Kiai Haji Khalil Bangkalan. Maka dibangunlah namanya Nahdlatul Ulama dengan prinsip muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Muhafadzah ala qadimis salih. Tradisi laik satade si Papu Balok jaga solah-solah, termasuk maulid, termasuk nyiwa, ternyata nyatus, termasuk metang, termasuk ngehol. Itu adalah peninggalan ulama-ulama kita, harus kita lestarikan dengan kaidah muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jagalah tradisi lama yang baik, ambillah yang baru, pilih yang baru, karena tidak semua yang baru baik. Ambillah yang terbaik. Maka itulah dasar ulama-ulama kita menjaga, melestarikan yang namanya Maulidun Nabiyil Bashir. Termasuk juga Isra Mi'raj, termasuk juga nuzul Quran, termasuk juga halal bihalal. Semuanya itu peninggalan Nahdlatul Ulama. Jelas jamaah? Atau tedem? Tedem apa ndek nih? Belum ndek tedem ya alhamdulillah. Kira bom ilmu baru. Sekek wa bau. Catat nih. Muden ndek mau ilmu ndek ngamalan rugi. Dakan dem tebeng tas kresek si pondok pesantren Ibadur Rahman lagu sekewa bau ngaji. Apa baru nu? Baca selawat Nabi lamun nara kesulitan. Paham? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari generasi ke generasi. Paling tinggi makom umatnya Nabi Muhammad, makom sahabat. Makom sahabat Nabi. Sahabat-sahabat niki ada kelompok sahabat itu namanya ulama us-sahabah. Ulama sahabat. Siapa ulama us-sahabah niki? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Jabir dan seterusnya. Itu tergolong namanya ulama us-sahabah. Di dalam era sahabat tidak ada mazhab. Tidak ada mazhab. Kenapa tidak ada mazhab di era sahabat? Karena pada saat itu apa masalah yang terjadi ketika Nabi masih hidup langsung ditanyakan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah wafatnya Nabi, ulama-ulama sahabat niki meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari ucapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka belum ada mazhab. Setelah 1 abad meninggalnya Rasulullah baru muncul para ulama.
Paling pertama kali muncul adalah mazhab Hanafi yang didirikan oleh Nu'man bin Thabit, salah seorang ulama yang ahli filsafat, ahli ra'yi. Berkembanglah namanya mazhab Hanafi niki. Sekarang banyak di Pakistan, India, Uzbekistan, Mesir, dan juga ada di Jazirah Mekah Madinah. Mazhab Hanafi. Kemudian setelah mazhab Hanafi menyebar Islam niki, muncullah seorang ulama besar, Anas bin Malik, yang ada di Madinatil Munawwarah. Maka banyak di Madinatil Munawwarah yang bermazhab Maliki, termasuk setengah guru saya bermazhab Maliki, Muhammad bin Alawi al-Maliki. Guru dari guru saya Hasan Muhammad al-Masyad al-Maliki. Kemudian setelah mazhab Maliki muncullah imam kita Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza tempat huru hara sekarang. Ya Allah, menangkanlah tentara Palestina. Ya Allah, menangkanlah tentara Palestina. Ya Allah, tentara Palestina. Hancurkanlah Israel. Hancurkanlah Israel. Di sana lahir ulama kita, namanya Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Meninggal ayahnya dibawa ke Mekah. Dia adalah keturunan Rasulullah SAW. Besar di Mekah, berguru kepada gurunya namanya Syekh Az-Zinji. Syekh Az-Zinji ini kalah. Umurnya Imam Syafi'i pada waktu itu 13 tahun sudah mengalahkan gurunya. Habis ulama Mekah ini terserap ilmunya oleh Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i temani kang si gurun berguru di Madinah di Imam Malik dengan kitabnya yang sangat populer, Muwatta Malik. Niki pun 3 bulan dia pinjam Muwatta Malik oleh Imam Syafi'i, dikembalikan. Di mana? Cari yang belum kembali marul tulak oleh anak pasal. Qad hafiztu kullu. Aku telah menghafal semuanya. Dites oleh gurunya benar. Habis ilmunya Imam Malik oleh Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Setelah itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berhijrah ke Suriah, Damaskus, Irak, Syam pada waktu itu. Dan dia di sana banyak bergaul sehingga muncullah kitabnya Ar-Risalah yang disebut dengan Qaul Qadim. Habis ilmunya orang-orang Suriah dan orang-orang yang ada di Baghdad, mempunyai murid, seorang murid di sana, Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal niki muridnya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, bergaul di sana dengan ulama-ulama Mesir. Muncullah kitabnya namanya Al-Um. Antara fatwanya Imam Syafi'i di Mesir, fatwanya Imam Syafi'i di Irak, banyak yang bertolak belakang. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, idza ta'arada bainal qadimi wal jadid quddimal jadid illa masail.
Apabila terjadi bertolak belakang antara kaul qadim dan kaul jadid, maka yang diambil adalah fatwanya Imam Syafi'i di Mesir yang disebut dengan fatwa kaul jadid. Muncullah mazhab yang keempat, namanya mazhab Hambali. Antara guru, antara murid, banyak sekali yang berbeda paham. Lunggum sami melihat di Mekah, sawah mujuk Mekah, sembahyang di Masjid Nabawi dinarak dengan maca bismillah keras-keras. Betul apa enggak? Betul. Lamun di Jawa berarti di mujuk Mekah, entah Tanah Abang, entah haji lah beli oleh-oleh. Di Madinah, di Mekah begitu juga. Itu adalah mazhab Hambali. Setelah mazhab ini berkembang sampai ke daerah-daerah pelosok, maka muncullah ulama tasawuf, ulama tarekah. Antara ulama tarekah dengan ulama syariat bertentangan, begejuh. Den bau bedait. Sak bersyariat katanya apa? Percuma zikir banyak. Lagu dem tahun halal haram, dem tahun suci najis. Nah, ya bahasan saya ini ulama fikih. Bahasan ulama tasawuf, ulama tarekah, haro dia nu lelah-lelah pada kupas kombo. Nia kupas kombok, nia kupas tanggil, nia apa? Nia ya kikis parut terus pejet santen itu mau bahasa ulama tarekah. Dinarakeun paling dulu tepete lemak le juluk kiamat adalah orang-orang tarekah. Begitu di Kiampuraya. Dan dia bersatu antara tarekah dengan hakikat tarekat dengan syariat. Masing-masing mengatakan dirinya paling hebat, paling dahulu masuk surga. Maka muncullah seorang ulama besar, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Hujjatul Islam Al-Ghazali niki menulis, man tafaqqaha walam yatasawwafa tapassaqa. Wa man tasawwafa walam yatafaqqaha tazandaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad aflaha. Siapa di antara kita yang dipelajari fikihnya tok tanpa dibarengi dengan tasawuf, orang itu akan fasik. Kenapa fasik? Ampah beribadah. Siapa yang tasawufnya tanpa berfikih, maka terjadilah zindik, ekstrim, nganggap dirinya paling benar dengan dinarak tamu surga. Wa man jama'a bainahuma, yang bisa mengkombinasikan antara tasawuf dengan syariat, faqad aflaha, itulah orang yang beruntung, itulah kita. Nahdlatul Ulama ini mendirikan tarekah Al-Mu'tabarah. Sekarang menjadi ketua umumnya Habib Lutfi, termasuk anggotanya Nanda kami, beliau ini. Itu yang menjamakkan, mengkombinasikan antara tarekat dengan syariat. Dan selalu manakib kepada masyayikh para aulia illah as-salihin. Karena oleh Nahdlatul Ulama ada 4 wali kutub yang disepakati. Ada 4 wali kutub yang disepakati oleh Nahdlatul Ulama. Pertama, wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani dengan manakibnya yang luar biasa. Yang kedua, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kemudian yang ketiga, wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani dengan muridnya Ahmad Badawi.
Kemudian yang ketiga Abul Hasan Asy-Syadzili. 4 wali kutub ini disepakati. Lain dekat pada kompanya bupati, kebetulan bupati nomor 4. Muya mutua kompanya tu. Ndek kompanya ni sebenarnya. Nah ini aulia illah salih. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak sama dengan manusia biasa. Lahirnya saja Syekh Abdul Qadir Jailani kalau puasa ndek kanjur nyusu. Lamun jelu puasa ni ndek kayu nyusu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ndek nyusu. Kemudian ketika dia menuntut ilmu pun sangat warak dan zuhud yang sangat dikenal, yang harus pelungkum sami tiru. Syekh Abdul Qadir nyekan mensira wuduk di sebuah sungai. Kemudian tiba-tiba di sungai niki elih apel. Wikam apel. Karena lapar beliau tanpa pikir mundahar apel niki. Setelah masuk arak secako. Ye carite secako. Arak sekakok apel niki. Baru teringat siapa yang punya apel ini telah masuk di dalam daging saya secakok apel yang tidak jelas pemiliknya. Melengung sejelu-jelu. Dari mana, siapa yang akan menghalalkannya? Maka dia berpikir, tentu ada pohon apel sak ngalung kokoh. Maka dia ikutin. Oh ini apel yang saya makan itu percis sama buahnya. Pemiliknya, pemilik kebun ini. Sebagian riwayat bulanan, mingguan melinggih nunggu epeng kebun itu. Epeng kebun itu. Den panu-panu. Tidak datang-datang. Epeng kebun. Tetapi begitu ketemu epeng kebun iki, oh ni epeng kebun. Assalamualaikum waalaikumsalam. Purayang Syekh meni-meni tada. Maka lalu nuntut ilmu wah kedung tama secakok gitu dalam tiang. Mungkin nunas halal baik. Oh ndak segampang itu. Ndak segampang itu. Kamu harus menunggu kebun saya dulu. Paling kurang 3 bulan. Suruh jaga kebun itu 3 bulan. Nah setelah 3 bulan deman masih belum. Apa syarat berikutnya? Arak berdua anak nina dia najik laku. Arak dia laku dengan nina tu. InsyaAllah lakum selalu muawah. Arak anak tu nina. Dengan syarat mau kawin dengan anak saya. Setelah kawin baru menasbah beradik manggil aku. Masih tunggu kebun. Nah sampai begitu baru dihalalkan. Niki coba. Arak secakok berupaya berusaha maksimal mungkin berkali-kali, berhari-hari, berbulan-bulan. Muntiang pelunggum dia narak tanpa dia pikir. Munah lapah bembek. Bembek ni dia manusia bembek lapah. Ketujur dengan temok. An bara anan dek terserah. Sakakan lemak bembek di aku kaken lagu bayang bembek dia mengkembik rembaung tahu rembaung ngengak dinar epin mun rembaung tanpa dipikirkan bagaimana ini panutan kita wali kutub namanya Syekh Abdul Qadir Jailani niki salah satu dasarnya sehingga muncullah beberapa Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dihidangkan makanan manuk wah tak terpanggang, wah tak terpegecek bisa berkeruak malik. Qaddasallahu ruhahu. Niki Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika Irak dibom kemarin, ada teman saya sedang jadi mahasiswa di Irak.
jatuh bom di makamnya, tidak meledak sampai mangkuk bom. Kekeramatan sampai sekarang. Maka para aulia illah sholihin, apabila kita baca manakibnya, apabila kita renung kehebatannya, kemuliaannya, kekeramatannya, apa yang menjadi kesulitan kita akan terbebaskan. Niki umatnya Nabi Muhammad SAW dan Syekh Abdul Qadir Jailani mazhabnya juga Syafi'i. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermazhab. Niki jelas. Nah, makin tiang pelungguh Nabi tiang pelungguh. Salah seorang umatnya yang mendunia, dikenal di seluruh dunia oleh orang-orang tasawuf, orang-orang ahlullah, tarekah, insyaallah kenal Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi kalau tidak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani, ia lekak tarekat Nuh. Bohong dia bertarekah. Siapapun itu harus dia kenal, namanya waliullah wali kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak ajaran-ajaran beliau, contoh-contoh beliau yang karomah beliau, tetapi tidak pernah mengatakan dirinya sejajar dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tadi sudah disebutkan oleh adinda kami, Muhammadun basyarun la kal basyari kal yawaqit bainal ahjari. Muhammadun basyarun, Muhammad itu manusia kayak kita, punya ibu, punya ayah. La kal basyari, tidak seperti manusia biasa. Kal yawaqit bainal ahjari, bagikan berlian dengan batu kerikil. Ite pada ni batu kerikil, arasa batu bintang, arasa batu kumbung, ya kelas itu. Berdoa arak 1,5 juta mau sedang. Tetapi baginda Nabi berliannya. Muhammadun basyarun la kal basyari kal yawaqit bainal ahjari, kata Imam Busairi rahimahullahu taala. Nah, bu terakhir jamaah senamnya Tegal solah-solah nih. Adi narak jauh mulai. Baru sekewa ngebem ilmu amala. Apa ilmu sak pernah ben baru no? Selawat Nabi tiang terima dari guru tiang, dari mulut guru tiang. Guru tiang menerima dari mulut gurunya. Mulut gurunya menerima dari mulut gurunya. Mulut gurunya sampai kepada sahabat Nabi. Nabi menerima dari Jibril, Jibril dari Allah Ta'ala. Sakeduan jamaah sama amalan nih. Timu nih kenge. Timu anak nih. Setelah 3 bulan bareh coba. Buk tiang atur tiang nih. Napi nih. Lamu mak pada nyari. Terakhir kegiatan kita. Wah saya baca dua saya tajah si tuan guru. Muaya tak nyari. Baca istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Setelah baca istighfar 100 kali, fasallu ala nabi, berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 100 kali. Bukti yang lambian. Apabila pelunggu membaca istighfar sendiri tedem 100 kali, selawat 100 kali, sekalipun 2 jam bau tedem terasa balu jam. Seger. Muamalah nih. Tiang terima dari guru tiang. Bukan terima dari Syekh Google, enggak. Guru tiang menerima dari guru. Kira bom ilmu ibu-ibu. 2. Para tedem baca selawat Nabi 100, kemudian juga baca selawat Nabi dan istighfar. Insyaallah buktian tiang lagu syarat nara 2.
yakin dan istiqomah. Saya ketelu yang terima dari mulut guru saya. Apabila bangun pagi ampura yang dendek pada tinggalan qabliyah subuh. Manik Nabi rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh khairun minad dunya, lebih baik dunia dan isinya. Dendek tinggalan qabliyah subuh lebih baik dunia dan isinya. Jelas? Kira wa bau telu. Adik saya 5 ten bau tu. Bagus sangat tolik bareh. Lek bau oleh-oleh. Dan tiang ini tidak main-main. Benar dan saya buktikan sendiri. Kemudian setelah kita sembahyang subuh jangan lupa baca ayatul kursi. Yang terima hadis musalsal dari guru saya Syekh Yasin Isa Al-Padani. Beliau guru dari sahabat, sahabat dari Nabi, Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salawatil maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa di antara kita membaca ayat kursi luaran sembahyang salima waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak akan ada yang mencegah untuk masuk neraka, untuk masuk surga. Tidak akan ada yang akan mencegah untuk masuk surga illal maut, kecuali simsan dewa mati. Bila baru tamu surga mati dulu. Niki hadis sahih yang terima dari mulut guru saya. Pertama kali Syekh Yasin Isa Al-Padani, kemudian Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki, kemudian berikutnya Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari, terakhir putranya Syekh Ismail di rumahnya, di rumah saya, Syekh Dr. Muhammad Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki. Sudah terlalu banyak tempat saya terima, dan alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi luaran solat sak 5 waktu. Ilmu niki ampuh apa pendek. Karing sopo minta mereka. Bila kuah keluar 4 karing sopo. Berkata guru saya Fadilatul Alamah Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari, di rumahnya Jabal Umar tahun 1978. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya basir likulli syai'in tahiyyah wa tahiyyatu Makkah at-tawaf wa tahiyyatu Muna al-jamarat wa tahiyyatul masjid as-salah wa tahiyyatul baiti as-salam. Fa idza dakhaltum buyutakum fasallu 'alan nabiyil mukhtar faqra'u ayatul qisar thumma sallu 'alan nabiyil mukhtar. Segala sesuatu ada penghormatan. Taman Mekah, penghormatan Mekah, tawaf kudum. Taman Mina, penghormatan Mina, Jumratul Aqobah. Taman masjid, penghormatan masjid, sembahyang. Taman balik, tahiyat balik adalah assalam. Fa iza dakhaltum buyutakum, basan gurung niki, lamun pada tamu balik fasallimu ala ahlikum, lepaslah salam kepada keluargamu dengan ucapan assalamualaikum. Apabila tamu balik jamaah hampuraya, setan sak jadi tetugasan si kacen setan le balik niki langsung lemes marak kain pupak. Apa ran? Pak maling nu, putri maling lemes. Lamun tamu balik lepas salam. Faqra'u ayatul qisar, baca ayat-ayat pendek. Kulhu, kulhu falak, dzalbinna. Tsumma sallu 'alan nabiyil mukhtar, kemudian berselawatlah kepada baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Langsung selapuk setan sak buat ketugasan si setan sak balenu jari apa seteruk berat den tahu begudi lagu lamun tamu balik nyebang sak mama sendut berembetan dek moko setan. Tetapi kalau kita baca salam ketika masuk, maka setan yang ada di dalam rumah kita langsung kalah dan takluk. Apa ni setan-setan cara bahasa laut? Kau pacu ipin bali siaun. Kau orang kau ipin bali siaun. Dan tahu kami. Nas'alullah ya Allah muamalan iki nggih. Ndek man sebenarnya mak nyambung malik. Nani panah lu dinar idam panah berkat duan tuang guru bajang sabar. Tuang guru muammar. Kedua din mal bekat selawat Nabi. Tengah apa ndek? Lemat malik nggih panas nggih. Nggih. Jadi pilih wabung ilmu baru litia selawat. Sak kedua istighfar para tinduk dan selawat. Sak ketelu qabliyah subuh. Sak keempat baca ayat kursi hingga sembahyang. Sak kelima tamu balik lepas salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.